Penyesuaian diri terhadap lanjut usia. Berikut adalah nama-nama kelompok serta dengan dosen pengampu mata kuliah. Pendahuluan, lanjut usia yang terus meningkat jumlahnya di Indonesia memunculkan kenyataan baru, yaitu semakin banyak jumlah lansia yang tinggal di panti sosial. Usia lanjut semakin merasa terabaikan secara sosial dan psikologis, sehingga individu lansia memiliki kecenderungan untuk mengalami gangguan kesehatan, salah satunya adalah depresi. Dukungan sosial menunjukkan pada hubungan interpersonal yang melindungi individu terhadap konsekuensi negatif dari stres. Dukungan sosial yang diterima dapat membuat individu merasa tenang, diperhatikan, dicintai, timbul rasa percaya diri dan kompeten. Seseorang yang sudah berada pada suatu lingkungan akan terbiasa dengan norma-norma atau aturan-aturan dan kebiasaan yang ada di lingkungannya. Setiap individu yang dihadapkan dengan lingkungan baru akan melakukan usaha untuk menyesuaikan diri. Seorang lansia yang berada di tempat yang baru akan mengalami kesulitan penyesuaian diri, seperti tidak merasa puas dengan lingkungannya. Kriteria sosialnya tidak sesuai dengan keinginan pada para lansia, tidak mampu mengatasi masalahnya dengan baik. Lansia juga mengalami kehilangan dukungan sosial dari lingkungan terdekat atau keluarga setelah berada di panti tersebut, sehingga membuat para lansia ini memiliki perilaku mood yang sedih, kehilangan minat, kehilangan energi dan suka, dan sulit untuk tidur. Individu yang berusia lanjut akan menjadi sangat rentan terhadap gangguan kesehatan, termasuk depresi yang disebabkan oleh stres dalam menghadapi perubahan-perubahan kehidupan yang berhubungan dengan apa yang disebut sebagai tahun emas. Lanjut usia yang terus meningkat jumlahnya di Indonesia memunculkan kenyataan baru, yaitu semakin banyak jumlah lansia yang tinggal di panti sosial. Penelitian di atas diperkuat dengan teori yang dikemukakan oleh Kartono 2020 yang menyatakan bahwa penyesuaian diri adalah usaha manusia untuk mencapai harmoni pada diri sendiri, pada lingkungan, sehingga rasa permusuhan, dengki, iri hati, prasangka, depresi, dan lain-lain sebagai respon pribadi yang tidak sesuai dan kurang efisien bisa dikikis habis. Berikut dampak perubahan hidup seorang lansia. Individu yang berusia lanjut akan menjadi sangat rentan terhadap gangguan kesehatan, termasuk depresi yang disebabkan oleh stres dalam menghadapi perubahan-perubahan kehidupan yang berhubungan dengan apa yang disebut sebagai tahun emas. Lanjut usia yang terus meningkat jumlahnya di Indonesia memunculkan kenyataan baru, yaitu semakin banyak jumlah lansia yang tinggal di panti sosial. Baik, saya akan menjelaskan permasalahan yang dialami lansia dalam menyesuaikan diri. Masalah-masalah utama dalam penyebab gangguan kepribadian pada masa usia lansia adalah keterbatasan fisik yang sangat ketat, ketergantungan perasaan semakin kurang berguna, dan perasaan terisolasi. Manusia usia lanjut atau lansia dalam pemikiran banyak orang adalah manusia yang sudah tidak produktif lagi. Kondisi fisik rata-rata sudah menurun, sehingga dalam kondisi yang sudah uzur ini berbagai penyakit siap untuk menyerang mereka. Dengan demikian, di usia lanjut ini terkadang muncul semakin pemikiran bahwa mereka berada pada sisa-sisa umur menunggu datangnya kematian. Menurut Erikson, kesiapan lansia untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap tugas perkembangan usia lanjut dipengaruhi oleh proses tumbuh kembang pada tahap sebelumnya. Secara garis besar, menurut Hafik Hertz, tugas-tugas perkembangan usia lanjut adalah sebagai berikut. Permasalahan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan di usia tua adalah periode penutup dalam rentang kehidupan seseorang, yaitu suatu periode di mana seseorang telah beranjak jauh dari periode terdahulu yang lebih menyenangkan atau beranjak dari waktu yang penuh dengan manfaat. Permasalahan menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. Kejadian besar orang lansia perlu mempersiapkan
dan menyesuaikan diri dengan peristiwa kematian suami atau istri. Kejadian seperti ini lebih menjadi masalah dengan peristiwa kematian suami atau istri, di mana kematian suami berarti berkurangnya pendapatan dan timbul bahaya karena hidup sendiri dan melakukan perubahan dalam aturan hidup. Upaya pemerintah. Pada lansia, mereka membangun ikatan dengan anggota dari kelompok usia mereka untuk menghindari kesepian akibat ditinggalkan anak yang tumbuh besar dan masa pensiun. Bagi pemerintah di tingkat provinsi sampai tingkat daerah untuk lebih memperhatikan para lansia yang walaupun hidupnya tidak tercukupi, diharapkan jangan ada yang terlantar dan mempunyai masalah sosioekonomi. Agar bisa terlepas dari permasalahan yang dihadapinya dengan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa lebih baik tinggal di panti jompo bila ada lansia yang terlantar dan tidak ada yang mengurusnya, serta peneliti dan para informan dalam penelitian ini mengharapkan pemerintah di setiap kabupaten sehingga lansia yang terlantar lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan. Bagi masyarakat agar dapat memahami keberadaan dan ikut membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi lansia dengan melanjutkan sosialisasi pada masyarakat, sehingga dengan sosialisasi tersebut bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup para lansia yang terlantar di hari tua. Bila ada lansia yang terlantar dan tidak ada yang mengurusnya, serta peneliti dan para informan dalam penelitian ini mengharapkan pemerintah di setiap kabupaten sehingga lansia yang terlantar lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan. Bagi masyarakat agar dapat memahami keberadaan dan ikut membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi lansia dengan melakukan sosialisasi pada masyarakat, sehingga dengan sosialisasi tersebut bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup para lansia yang terlantar di hari tua mereka. Sekian hasil dari presentasi kelompok 1, kami ucapkan terima kasih. Shalom.